Wake up, Neta. Bukunya sudah? Nah, nih yang di rumah, yang di sekolah juga sudah siap. Ya, sayang. Pensil. Aku lupa bawa pensil. Pensilku tapak pensilku ketinggalan. No. Nanti coba lihat di tempat pensilnya Mem Elis di belakang, di meja belakang. Coba lihat, ada nggak pensil ya? Ngantuk tidur sana rumah yang lagi. Emang masih ada yang ngantuk? Oh, aktivitasnya banyak, jadi hari ini tinggal ngantuknya gitu. Ya? Sudah bukunya? Kemarin di buku hari Sabtu itu ke Blitar ngambil motor Scoopy itu, beli motor baru. Beli motor baru. Sama kakakku. Habis itu aku dijemput buleku. Buleku motor rumahnya. Ya, baik. Kita mulai ya. Yang di rumah suaranya Mem Elis jelas? Ya. Jelas ya sayang ya? Oke, baik. Mem Elis share materi kita. Hari ini kita sudah masuk PPKN tema 7 subtema 2 ya. Kalau anak-anak mau lihat di buku juga boleh, halaman 34. Nathan, open your book page 34. 34. Udah ketemu? Iya. Oke, baik. Keberagaman teman-teman di sekolah sekarang ya. Kalau di subtema 1 itu keberagaman di rumah, di keluarga. Nathan, wake up Nathan. Ayo. Ya. Jadi kalau di subtema 1 itu tentang keberagaman yang ada di rumah, ya, ayah, ibu, dan anak-anak, kakak, adik, kakek, nenek, dan semuanya keberagaman itu. Ya, dari segi fisik, kesukaan, hobi, sifat, dan lain-lain. Sekarang kita belajar keberagaman di sekolah. Ya. Apa saja keberagaman yang ada di sekolah? Kita lihat. Nih ya. Share screen-nya Mem Elis yang di rumah sudah terlihat? Yang di rumah sayang. Kristo sudah? Sudah. Marcel? Sudah. Sudah ya, baik. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Contoh keberagaman suku bangsa, ya teman-teman di sekolah, misalnya Made memakai pakaian tradisional dari Bali, Sita memakai pakaian tradisional baju bodo dari suku Bugis. Nah, kamu kalau pernah melihat waktu itu Miss Ori menggunakan baju dari Makassar ya, dari Bugis, pernah waktu itu. Ada. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan hari apa kalau bulan April? Hari Ramadan. Hari apa sayang yang di rumah? Hari nasional yang kita peringati bulan April hari apa? Ibu Kartini. Hari apa, Nathan? Ya, tepuk tangan dulu dong. Biar nggak ngantuk, ya. Oke, baik. Duduknya yang tegak.
Ayo Nathan, duduknya yang tegak. Nah, nggak sandar di meja supaya nggak ngantuk. Baik. Nanti pada perayaan Hari Kartini kita akan menggunakan baju apa? Baju adat. Iya. Nah, saat itu kita sudah nanti akan melihat ya. Ya. Dan itu juga sebagai tugas pas dengan pelajaran kita. Nanti tugasnya yang nggak apa-apa, yang di sekolah nanti memakai pakaian adat masing-masing. Lalu diberitahukan ke mem, ini saya memakai pakaian adat dari mana? Ya, misalnya Mem Elis nanti memakai pakaian adat dari mana? Seperti itu. Jadi memakai pakaian adat nanti saat kita merayakan Hari Kartini. Nanti dapat piala. Iya. Kan ada lombanya itu. Nanti ada lomba. Hari ini akan diberitahu lombanya apa. Nah, ini pasti ada pasangannya ini. Iya, pasti. Ya, perhatikan. Yuk, kembali ke laptop. Coba lihat yang halaman 35. Ya. Ya, page 25. 35. 35. Yang tadi 35 sebelahnya. Nah, tuh. Ada gambar ya kan? Anak-anak memakai pakaian adat. Iya apa enggak? Ya. Nah, ya betul ya. Jadi di Indonesia terdapat keberagaman suku yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Bahan yang digunakan untuk membuat kain tradisional pun bermacam-macam. Ya, keberagaman suku bangsa teman-teman di sekolah adalah contoh keberagaman yang terdapat di sekolah. Contoh, Biona dan siapa ini? Hani itu dari timur ya, dari NTT. Waktu itu kalau nggak salah, Mem Elis lihat Bio menggunakan pakaian dari sana ya. Waktu menyanyikan lagu apa itu ya? Pernah waktu itu tugas SBDP kalau nggak salah. Dulu juga pernah yang kita lagu apa waktu itu menyanyikan lagu daerah kok ya, lagu nasional. Biona menggunakan pakaian adat sana. Yang ada Karina betul. Karina pakai baju apa itu ya? Karina menggunakan baju Papua waktu itu, betul ya. Ya, nanti menggunakan pakaian adatnya sendiri-sendiri. Yang Verena mungkin dari Jawa menggunakan pakaian adat Jawa. Ya, betul. Eren kan dari Bugis ya, dari Makassar ya sayang ya, Mami ya, betul. Nanti Eren kalau ada di rumah pakaian adat dari Bugis, pakai pakaian dari Bugis. Nah itu, kita melihat aja yang di kelas aja sudah bermacam-macam. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Timur, ada yang dari Makassar atau Sulawesi. Ya, ada yang dari Batak di sini enggak ada ya? Enggak ada ya? Oh, enggak ada benar. Oh, yang kelas B ya, 3B ya. 3B. Baik. Ya, nanti yang di rumah enggak ada ya yang dari Batak ya. Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Oke, Anu juga kalau Keanu campuran ya, Jawa dan Timur juga sih. Timur. Ya, jadi baik ya. Nah, nanti kita waktu perayaan Hari Kartini kita akan menggunakan baju tradisional. Nih, kita harus saling menghargai keberagaman suku bangsa teman kita. Ya, dengan cara menghormatinya, menghargai, tidak mengejek baju adatnya. Loh, baju adatnya dari timur kok tidak semuanya menggunakan sampai atas ya bajunya, cuma kemben sampai sini ya kan? Ya kan, sampai sini doang, atasnya terbuka. Tapi di sini ada penutup kepalanya ya, seperti bentuk bulan. Atau ada juga dari Papua. Loh, bajunya dari Papua, baju adat Papua kok seperti itu ya, Kak, sobek-sobek gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh, itu namanya mengejek atau menghina. Ya, apapun bentuk pakaian adat dari suku teman kamu itu harus dihargai karena itu baju adat dia, dari sukunya dia, baju yang dia bangga-banggakan. Ya,
menjadi baju kebanggaan dari sukunya dia. Kayak gitu ya. Salah satu bentuk kita menghormati yaitu dengan apa? Misalnya mungkin tidak mengejeknya, kemudian dengan bangga misalnya, wah aku juga kepingin deh sekali-sekali menggunakan baju adat kalian. Nah seperti itu. Itu bentuk kita saling menghargai satu sama lain. Gitu ya. Oke, paham? Selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lainnya. Ada perbedaan keberagaman seperti misalnya sifat, ya, ciri fisik, perbedaan kemampuan dan keterampilan. Ya, perhatikan. Perbedaan kegemaran misalnya, ya, berkaitan dengan hobi, olahraga, permainan musik dan lain-lain. Ada juga kegemaran sifat, misalnya ada teman yang bersifat penolong, dermawan, periang, ramah, pemalu, penyabar, pemberani dan sebagainya. Ya, contoh. Ya, nanti kalau ditanya Mem Elis, contoh keberagaman yang ada di sekolah apa aja? Atau misalnya Mem Elis menyuruh tulislah keberagaman yang ada di teman-teman kamu di dalam kelas. Yang pertama apa tadi? Keberagaman apa? Suku, ya kan? Dalam di sukunya keberagaman apa yang terlihat? Pakaian adatnya. Ya, yang kedua keberagaman sifat. Yang termasuk keberagaman sifat adalah apa? Ada yang suka menolong, dermawan itu suka memberi. Ya, seperti tadi, saya tidak membawa pensil, Nathan membantu, meminjamkan. Ya enggak Nathan? Pinjam penghapus. Nah, itu sama. Ya, dermawan, suka memberi, suka menolong. Ya, suka memberi, suka menolong. Itu termasuk yang disebut dermawan. Itu termasuk sifat atau sikap. Ada juga yang pemalu, misalnya pemalu seperti siapa kalau di dalam kelas pemalu? Kalian. Nathan angkat tangan, katanya Nathan pemalu. Ya. Kalian, dia sangat pemalu ya, berbicaranya sangat bukan pelan, bukan sangat sedikit ya, sedikit banget berbicaranya, berbicara yang perlu. Ya, kalau Abel sifatnya pendiam ya. Kalau Verena sifatnya apa? Cerewet. Ngomong sendiri loh ya, banyak bicara. Kalau Nana apa Nana? Nana itu tidak kemalu juga sih ya. Ramah ya, ramah. Kalau Nana ramah, sama dengan Bio, sama dengan Fania, Hani, ramah ya. Kalau ini siapa? Davin. Davin itu suka memberi nasihat. Ya, baik. Ya, tuh Davin. Ya. Suka membantu juga. Menasehati, mengingatkan teman itu juga membantu. Ya, gitu. Jadi, itu dari segi sifat. Dari segi fisik. Ayo, apa aja perbedaan teman-teman kamu yang ada di sekolah? Rambut. Ada yang bagaimana rambutnya? Rambut keribul sama Mem Elis, Verena. Ada yang rambutnya lurus. Bentuk mata ya. Kalia matanya lebar, Eren matanya sipit, kayak gitu. Sama Niko sipit. Terus kulit ada yang putih ya, Bio putih. Terus saya, Hani, Niko, Verena yang putih sama Fania juga ya, Eren, Nana. Kalau yang kulit sama kayak Memelis sabuk matang, Verena, Kalia, ya Dea kalau di sekolah di rumah ya Dea. Keanu juga sama dengan kulitnya Memelis ya.
Kalau Alden, Gaby, Gebelin itu kulitnya putih. Kristo juga. Ya, yang kulit sama kayak Memelis ini Marcel, ya. Sabo matang ya. Sabo yang sudah matang. Itu kalau perbedaan fisik. Juga ada yang tinggi, Nathan ya, pendek. Terus kalau dibanding dengan Davin tinggi. Saya juga. Terus Fania juga tinggi. Ya. Ya, betul. Itu dari segi fisik. Ya, kemudian dari segi hobi. Ayo. Kalau hobi itu banyak di bidang olahraga, di bidang seni ya, seni melukis, seni musik, seni tari. Apa itu? Spesial. Coba angkat tangan yang suka atau hobinya di musik, suka bernyanyi, suka main musik, angkat tangan. Banyak ya. Wow. Banyak yang di rumah. Hobinya bermusik. Entah nyanyi, entah main musik. Siapa yang di rumah? Aden. Siapa lagi? Ya. Abel. Aku bisa main piano nih. Aku bisa nyanyiin lagu Mary Have a Little Lamb sampai tamat, Miss. Iya. Dan Lanjut. itu aku nyari sendiri, Miss. Siapa yang suka tadi musik ya? Siapa yang suka olahraga? Misalnya renang, lari. Angkat tangan yang di sekolah. Hobi ya, hobi renang. Wah, Kristo yang di rumah. Bersepeda, Abel, Aden, Rafael. Wah, suka olahraga semua. Oke, pintar. Ya. Siapa yang suka menari? Hobinya menari. Wah, yang di sekolah menari tuh siapa? Nana dan Verena, ya. Nih, yang di sekolah yang suka menari adalah Nana dan Verena. Sama siapa saya? Oke, ya. Ya, jadi perhatikan salah satunya, Memelis beritahu ya, salah satu bentuk hobi dan digemari, ditekuni menjadi nantinya sesuatu yang bermanfaat, yaitu sekarang Verena menekuni atau ikut kelas tari setelah pulang sekolah. Nah, suatu saat Verena bisa jadi penari profesional. Ya, bisa mendatangkan rezeki. Contohnya bisa sebagai pekerjaan utama, sebagai seorang penari. Bisa menari di televisi, menari di acara-acara penting. Nah, itu kan mendatangkan apa? Menjadi sebuah pekerjaan. Pekerjaan lalu mendatangkan penghasilan. Nah, itu namanya hobi yang ditekuni menjadi sebuah pekerjaan, menjadi seorang yang profesional. Nah, itu maksudnya ya. Baik, kita lanjut. Selain keberagaman suku, terdapat keberagaman lain ya, Memelis baca ya. Yaitu dari fisik, dari hobi, dari sifat ya. Tadi antara lain sifat itu adalah ramah, periang, pemalu, penyabar, pemberani. Contoh pemberani itu adalah saya ya. Nathan. Halo Nathan, bangun sayang. Yuk belajar. Enggak ya. Nathan itu anak-anak yang pemberani, sama kayak saya. Ya. Kemudian periang itu ya contohnya siapa ini? Verena, Nana, terus Hani, siapa? Bio ya. Iya betul. Penyabar. Contoh penyabar itu seperti Niko, terus Eren, Kalia, Davin ya. Kalau yang di rumah ini yang penyabar itu Gebelin. Iya.
Kemudian dermawan. Dermawan tadi itu suka membantu atau suka memberi. Davin, ya. Banyak. Jadi apa namanya? Dari segi beragam karakter aja, nggak usah jauh-jauh kita lihat, karena di dalam kelas aja sudah bisa kita lihat, ya, sudah bisa kita lihat. Belum dengan kelas-kelas yang lain, kita hanya belajar di kelas kita aja dulu. Itu aja sudah macam-macam, sudah beragam. Jadi nanti kalau ditanya Mem atau Miss Vela, tulislah keberagaman yang ada di dalam kelas kamu. Dari segi sikap atau sifat beserta contohnya. Nah, ditulis itu. Oh, karakter atau sifat pemalu contohnya. Eren mungkin atau kalian. Oh, sikap pemberani contohnya Nathan, Sae, Hani, terus Kristo atau Marcel, ya, Alden. Contoh sikap dermawan atau suka memberi. Nah, misalnya tadi ya, Davin, Gaby mungkin ya, atau Dea. Kemudian penyabar. Nah, contoh sikap penyabar. Mungkin Gebelin, ya, mungkin juga Abel, mungkin Keanu, kayak gitu. Ya. Udah sayang, yuk lanjut. Coba lihat ada latihan soal halaman 35 ya, dibuka. Pensilnya disiapkan. Sudah, ayo menulis. Yang ada di buku. Nathan, ayo pensilnya disiapkan. Ya, kita waktunya menulis. Boleh. Setelah kita melihat gambar, ya, setelah melihat gambar, perhatikan ada pertanyaan, ya. Ayo berlatih halaman 35. Nathan sakit? Kamu tumben hari ini ngantuk? Biasanya bersemangat. Ya, sayang perhatikan. Tulislah 3 contoh pakaian adat yang ada di sekolah beserta daerah asal. Ayo, baju apa? Tadi ya, baju bodoh dari Bugis misalnya ya. Baju bodoh dari Bugis. Ya. Bukan pakai H ya. Apa sayang? Nggak ada H ya, jangan ada H. Nih, coba lihat yang ada di layar kamu. Baju apa aja itu? Dari Papua itu ya kan? Ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa. Ya, Jawa Timur dan Jawa Barat aja juga berbeda bajunya. Ya. Baju apa lagi tadi selain baju bodoh? Dari mana lagi? Baju dari misalnya dari NTT namanya baju apa? Wiona tahu? Baju sapu.
Apa? Sabu. Sabu. Sabu itu kan nama daerah. Oh iya. Padahal kita orang NTT kenapa jadi lupa? NTT. Jangan lupa. NTT. Kita muda bisa masuk. Bentar ya. Aku tulis baju Jojo. Baju Jojo. Soalnya nanti kalau itu pasti seluruh kata-kata kalau diduduki ke orang tua. Nama baju kalau dari Surabaya ya, dari Jawa Timur ya. Nama baju adatnya pesaan ya, misalnya ini ya. Baju baju pesaan atau cak daning. Cak daning dari Jawa Timur. Gak apa-apa, dibuat koma aja. Dari Jawa Timur. Cak daning, ning. Ya, cak daning. Nah, ada juga baju mantenan ya. Kalau dari Surabaya, dari Jawa Timur, baju mantenan ya. Ya, atau baju kita cari. Baju safari dari Bali. Baju apa, Gebi? Safari dari Bali. Baju safari dari Bali, betul ya. Safari pakai P bukan F. Oh. Baju safari dari Bali. Aduh. Aduh, jatuh semuanya. Satu jatuh semua jatuh. Ya. Kebaya Bali itu disebut apa tadi? Baju atau baju safari ya, dari Bali. Nih. Ini tulisannya. Safari dari Bali. Ya, pakai F. Lalu ada namanya udeng. Udeng itu yang di kepala itu loh. Nah, iya, baju safari dari Bali. Ada juga udeng atau penutup kepala ya. Dari Bali juga. Enggak apa-apa, boleh lebih. Ya. Ada juga pakaian payas agung, itu juga dari Bali. Ya, banyak. Kan tulis pidato. Atau kalau mau lebih banyak. Iya. Ya, sayang. Baju amarasi dari NTT misalnya ya. Baju amarasi dari NTT. Nah, ini kalau kalian ya, banyak lagi yang lain ya. Banyak yang lain juga. Ini contoh aja. Ayo Nathan, sudah selesai? Finish? Ayo Nathan menulis sayang. Ayo.
Ayo, tuh. Kemudian Selesai. sudah pinter. Yang di rumah loh sudah selesai nulisnya. Tulislah 3 contoh keberagaman yang ada di kelas. Ayo tadi apa aja keberagaman yang ada di kelas? Ayo. Keberagaman yang ada di kelas apa aja tadi? Apa? Keberagaman yang ada di kelas. Suku ya. Yang pertama banget adalah suku. Kemudian apa lagi? Agama boleh. Apa lagi? Hobi. Iya betul hobi. Apa lagi? Sifat, keberagaman sifat. Keberagaman sifat. Sifat, pinter. Yang di rumah ini malah yang fokus ya. Sifat apa lagi ayo? Banyak tadi. Fisik, betul ya. Agama, suku, hobi, sifat, fisik. Makanan khas, boleh. Pakaian adat, iya toh? Pakaian adat. Nah, banyak. Itu perbedaan ya. Perbedaan atau keragaman yang ada di kelas, betul. Tulislah 3 contoh perbedaan sifat antara kamu dan teman kamu. Ayo, sifat sekarang. Ayo. Kulit kalau makan. Oh, sifat sayang. Sifat sekarang, bukan fisik. Sifat. Warna kulit. Sifat. Warna kulit kan fisik. Ramah. Ramah. Iya, ya. Pemalu. Malu. Kristo. Penyabar. Pemberani. Berani. Periang. Di sekolah loh, gak fokus. Yes. Dermawan. Ayo. Penolong. Oh, banyak banget Kristo ya, ya kan? Bantu. Iya. Pemberani. Pemberani ya, ya. Tulislah 3 contoh perbedaan sifat antara kamu dan teman kamu. Nah, ini misalnya contoh ya. Gini, contoh. Sae. Sifat pemberani. Pemberani. Tuh, kameranya rusak. Lu dibalik malah. Pemberani. Kemudian tadi misalnya Davin. Ditulis aja. Oh, atau gini ya. Sifat pemberani. Yaitu siapa? Siapa? Neten. Siapa lagi? Mungkin Keanu ya kan? Kemudian apalagi? Sikap apa lagi? Tadi ya dermawan. Penolong. Ya, dermawan atau penolong ya. Suka menolong boleh, dermawan atau suka menolong. Ya. Suka menolong, siapa aja yang memiliki sifat itu? Misalnya Davin, ya. Nana mungkin. Contoh. Terus apa lagi? Fania. Banyak lagi ya. Kemudian yang memiliki sikap apa lagi? Pemarah. Oh, jangan pemarah, sikap yang baik, yang baik. Fabian.
Periang. Periang. Ya, periang atau apa ya? Iyalah periang boleh. Periang. Contohnya misalnya mungkin Viuna, Hani. Apalagi periang itu. Ini Verena ya. Verena. Misalnya mungkin Alden. Ya, banyak. Pemalu ya, ada pemalu juga ya. Tapi nggak usah ditulis. Misalnya pemalu. Misalnya siapa? Kalia, Abel. Ya, pemalu banget. Kayak gitu ya. Kemudian penyabar. Penyabar. Misalnya Eren. Niko ya, kemudian Gebi itu penyabar loh ya, Gebelin ya, Dea juga ya. Kalau Marcel itu masuk di ini ya, Marcel ya, pemberani ya, ramah juga, Marcel ramah, pemberani gitu ya. Oke, baik, nggak usah ditulis semua, nggak apa-apa. Pokoknya intinya perbedaan sifat di antara kamu dan temanmu. Misalnya Fiona menulis aku periang, tapi kalau saya pemberani. Nathan misalnya dermawan. Nah, kayak gitu disebutkan. Disebutkan sifatnya juga disebutkan nama temannya. Gitu ya, Nak ya? Paham ya? Ya, jadi nanti kalau misalnya disuruh Mem menulis, jadi menuliskan nama temannya dan juga sifatnya. Oh ya? Udah selesai, Nathan? Oke. Baik, nomor 4. Tulislah contoh perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dengan teman di sekolah. Ayo, perbedaan pendapat yang mungkin terjadi contohnya apa? Perbedaan pendapat. Misalnya ya, contoh perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat bisa saja misalnya saat Hari Kartini besok kelas 3A mau merayakan Hari Kartini bersama-sama. Nah, dalam satu kelompok kelas 3A saja ingin menampilkan tarian daerah misalnya gitu. Langsung misalnya saya ikut tarian daerahku aja loh. Misalnya dari mana? Palembang. Jawa, dari Jawa. Lalu si Hani bilang, ikut tarianku aja dari timur. Bagus loh, gampang. Nah, atau misalnya Verena, wah dari Jawa aja lah. Juga pasti banyak yang tahu teman-teman. Nah, itu adalah perbedaan yang mungkin terjadi. Lalu bagaimana caranya perbedaan itu supaya menyatu? Bagaimana? Kita mengadakan musyawarah, memilih suara yang terbanyak. Misalnya, untuk pentas seninya kita menggunakan tari daerah Jawa. Karena di dalam kelas banyak yang berasal dari Jawa. Setuju ya teman-teman? Setuju, misalnya seperti itu. Nah, iya, jadi itu adalah kemungkinan ya, perbedaan pendapat yang terjadi. Gitu, yang terjadi di dalam kelas. Iya, betul. Jadi kemungkinan perbedaan pendapat misalnya memilih pakaian adat untuk mementaskan acara, kemudian memilih makanan tradisional seperti itu. Ya. Nih. Berbeda pendapat saat memilih tarian adat saat pementasan
di sekolah. Misalnya contohnya begitu. Ya, mungkin perbedaan saat memilih tarian atau pakaian adat, ya, itu bisa. Nanti kalau waktunya